Ketenaga kerjaan itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyatakan, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Definisi ketenaga kerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja sebelum masa kerja antara lain pemagangan dan pengumuman lowongan kerja. Tenaga kerja selama masa kerja antara lain perlindungan kerja, upah atau gaji, dan jaminan sosial serta kesehatan, jaminan keselamatan kerja serta pengawasan kerja. Tenaga kerja sesudah masa kerja antara lain pesangon, pensiun, atau jaminan hari tua. Nah, terus apa aja sih konsep-konsep ketenaga kerjaan? Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, artinya mereka secara potensial mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Yang ketiga ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin luas kesempatan kerja. Yang keempat, pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak dapat pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ada cukup banyak permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pada Februari 2021 terdapat 19,1 juta jiwa tenaga kerja terdampak pandemi sehingga pengangguran semakin meningkat. Persoalan tersebut ditambah pula dengan adanya pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat, serta minimnya usia angkatan kerja yang siap pakai. Terlebih, tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri dan teknologi digital yang semakin cepat. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada keterampilan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Faktor ini sangat berpengaruh pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan persebaran tenaga kerja yang tidak merata karena angkatan tenaga kerja lebih terfokus di Pulau Jawa. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kondisi tempat kerja yang buruk dan ketidakadilan dalam dunia kerja masih dirasakan oleh sebagian tenaga kerja. Nah, terus gimana sih upaya yang bisa mengatasi masalah ketenaga kerjaan? Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja, seperti mengadakan berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Kedua, pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk dapat menampung tenaga kerja yang semakin meningkat. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi pegawai negeri ataupun mendorong pihak swasta di sektor industri bagi tenaga kerja yang siap pakai. Ketiga, mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha mandiri atau industri rumah tangga. Keempat, pemerintah harus menerapkan kebijakan upah yang adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian tenaga kerja di Indonesia. Kelima, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Keenam, meningkatkan kualitas pelayanan, penempatan, dan pemberdayaan tenaga kerja.